Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Miss harap dimanapun kalian berada, kalian selalu mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Nah, sementara ini kita belajar secara online lagi. Kita akan melanjutkan materi dari materi pertemuan sebelumnya. Ya, kita masih akan membahas tentang bab persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan kali ini, materi yang kita akan bahas adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Materi ini dipelajari pada kelas 7 semester 1. Oke. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel dan juga penerapannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaannya. Apa sih perbedaannya? Kemudian, apa pula yang sama dari topik sebelumnya dan topik ini? Nah, kita akan cari tahu. Seperti yang Miss bilang tadi, sebelumnya kita udah bahas tentang persamaan linear satu variabel. Artinya adalah dia merupakan sebuah persamaan yang linear dan hanya memiliki satu variabel. Persamaan ini ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke. Kemudian linear artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 dan hanya punya satu variabel. Tujuan dari materi yang kita bahas hari ini adalah setelah mengamati video ini, Miss harap kalian akan mampu memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel dengan benar. Kemudian mampu menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Kita masuk ke pembahasannya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Seperti judulnya ya, dia merupakan sebuah pertidaksamaan yang linear dan hanya memiliki satu variabel. Kalau sebelumnya persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan, maka kalau pertidaksamaan akan ada 4 tanda yang mungkin dipakai. Bisa kurang dari, bisa juga kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Miss yakin keempat tanda ini sudah familiar ya, sudah tidak asing lagi bagi kalian. Karena keempat tanda ini pasti sudah pernah muncul waktu kalian di SD belajar matematika. Ini merupakan tanda kurang dari, sementara yang ini lebih dari. Kalau ada tanda, ada garis di bawahnya, merupakan sama dengan gitu ya maksudnya ya. Berarti kalau yang ini kurang dari atau sama dengan. Kalau yang ini lebih dari sama dengan. Nah, nanti kita lihat bedanya apa sih antara kurang dari dengan kurang dari sama dengan. Atau antara lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nanti di contoh soal kita bisa paham perbedaannya apa. Kemudian linear artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1 dan hanya punya satu variabel. Sekarang kita masuk ke contoh dan bukan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, 2x dikurang 4 kurang dari 6. Tandanya kurang dari. Kemudian pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Kemudian dia hanya punya satu variabel, yaitu x. Oke. Sementara ini,
2x tambah 4x sama dengan 6. Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Kenapa dia bukan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel? Tanda penghubungnya adalah sama dengan. Sementara untuk pertidaksamaan, tanda penghubungnya hanya yang 4 tadi. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena ini tanda penghubungnya adalah sama dengan, maka dia bukan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Berikutnya, Y tambah 5Y lebih dari sama dengan 18. Ini merupakan contoh ya. Nah, sementara ini dia bukan contoh. Walaupun di sini tandanya kurang dari, tapi yang menjadi masalah adalah pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Artinya dia tidak linear. Oke. Contoh selanjutnya, 5 ditambah 7A kurang dari sama dengan negatif 3A. Ini merupakan contoh. Sementara 5 tambah 7B lebih sama dengan negatif 3A. Yang menjadi masalah di sini adalah dia punya 2 variabel. Yang satu B, yang satu lagi A. Ya. Kemudian, M dikurang 4 lebih dari 3M. Ini merupakan contoh karena semua syaratnya terpenuhi. Sementara ini, nah kita lihat. M dalam kurung, M kurang 4, tutup kurung. Lebih dari 3M. Nah, Miss pernah keluarkan contoh soal seperti ini ya pada persamaan kemarin. Ada yang pakai tanda kurung kayak gini nih. Nah, seperti yang Miss jelaskan kemarin, dia harus dikalikan ke dalam. Yang di luar harus dikalikan ke dalam. Jadi, M dikali M, kemudian M dikali negatif 4. Sehingga hasilnya adalah M dikali M menjadi M pangkat 2. M dikali negatif 4 menjadi negatif 4M. Lebih dari 3M. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah, bisa tebak, pangkat variabelnya 2. Sementara di aturannya harus 1. Maka dia bukan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Ini sebelah kiri ini merupakan contoh, dan sebelah kanan merupakan bukan contoh. Silakan dipahami ya, Nak. Kenapa mereka yang masing-masing berwarna merah ini bukan contoh? Apa alasannya? Kalau kalian sudah bisa membedakan mana contoh dan mana bukan contoh, berarti kalian sudah paham tentang konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian X agar pernyataan berikut bernilai benar. 2X ditambah 4 kurang dari 10. Nah, ini sama seperti contoh soal pada persamaan di pertemuan 2 minggu sebelum ini. Kalau kemarin contohnya adalah 2X tambah 4 sama dengan 10. Kali ini contohnya adalah 2X tambah 4 kurang dari 10. Kita lihat perbedaannya ya. Langkah pertamanya tetap ya, harus tentukan mana variabel, mana koefisien, mana konstanta, dan mana suku yang sejenis. Oke? Itu tetap dilakukan. Selanjutnya, kita selesaikan. Nah, sama juga seperti yang di persamaan, cara menyelesaikan di awalnya. Sebelah kiri, kita hilangkan konstantanya.
Maka kalau di sini konstantanya 4, positif 4, cara kita hilanginnya harus dengan dikurangi 4. Kalau sebelah kiri dikurangi 4, maka sebelah kanan juga wajib dikurangi 4. Sehingga diperoleh hasil 2x tambah 0 kurang 6. 0 ini dari positif 4 kurang 4. 4 kurang 4 kan 0 ya. Sehingga 2x kurang dari 6. Nah, untuk mencari x-nya, kita sama-sama bagi dengan koefisien, yaitu 2. Ya. Maka x-nya kurang dari 3. Sampai sini, caranya sama seperti di persamaan kemarin. Yang membedakannya adalah pada menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita dapatnya gini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang 3. Nah, x ini kan sebuah bilangan. Artinya gini, sebuah bilangan yang kurang dari 3. Bilangan apa aja yang kurang dari 3? 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sehingga kalau dibawakan ke garis bilangan, dia katanya X kurang dari 3. Maka tandai dulu di posisi 3 ini. Di sini kan kurang dari. Tidak ada tanda sama dengan di sini kan? Maka dia bulat kosong. Bulat kosong seperti ini. Kurang dari 3, ya berarti daerah ini. Daerah yang diarsir itu. Yaitu negatif, yaitu 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Makanya ada tanda panah di sini kan. Artinya terus saja sampai ke sini. Pokoknya dia kurang dari 3. Negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Kemudian tanda satu lagi ya. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah di sini X kurang 3. Tidak ada garis di bawah sini kan. Berarti 3-nya nggak ikut masuk. Makanya di sini mulainya dari 2. 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Karena tidak ada garis di bawah ini, maka 3-nya tidak masuk. Terus di sini juga bulatnya hanya bulat kosong saja. Tidak bulat penuh. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian A agar pernyataan berikut bernilai benar. Ini soalnya. 5A kurang 9 lebih sama dengan A tambah 11. Seperti biasa, tentukan variabelnya, koefisiennya, konstantanya, dan suku sejenisnya. Itu tidak bisa dijelaskan lagi, kalian sudah harus bisa. Ya. Nah, tips yang pertama yang disebutkan sebelumnya adalah di sebelah kiri, hilangkan konstanta. Nah, di sebelah kanan, hilangkan variabel. Oke. Ingat ya, sebelah kiri yang dihilangkan adalah konstanta, pada sebelah kanan yang dihilangkan adalah variabel. Kalau di sini kurang 9, maka kita harus tambah 9, lawannya. Kalau di kiri tambah 9, kanan juga begitu. Sehingga diperoleh 5A tambah 0 lebih sama dengan A tambah 20. Nah, konstanta di sebelah kiri sudah hilang. Tugas kita berikutnya adalah sebelah kanan. Variabelnya yang lagi yang dihilangkan. Karena di sini positif A, maka kita harus kurang A lawannya. Nah, di kanan dikurang A, kiri juga. Sehingga 5A kurang A. Ini artinya 5A kurang 1A.
4A lebih sama dengan 0. 0 ini dari A kurang A tambah 20. Sehingga diperoleh 4A lebih sama dengan 20. Kita mau cari A-nya. Berarti harus dibagi dengan koefisien dari A, yaitu 4. Lebih sama dengan 20. Bagi 4 ya, kedua-duanya dibagi 4. Sehingga diperoleh A lebih sama dengan 5. Nah, cara yang di sini nih sama seperti cara waktu persamaan kemarin. Bedanya adalah di himpunan penyelesaiannya. A lebih sama dengan 5. Angka berapa aja yang lebih dari atau sama dengan 5, itu yang harus kita cari dulu. Yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kelihatan ya bedanya sama yang di soal nomor 1 tadi. Di soal nomor 1 tadi tidak pakai garis di bawahnya, sehingga 3-nya nggak masuk. Sementara di contoh soal nomor 2 ini ada garis di bawahnya. Artinya lebih sama dengan 5. Maka 5-nya masuk. Oke? Sehingga kalau di garis bilangan, dia menjadi bulat penuh. Tadi pas tidak ada garisnya, dia bulat kosong. Nah, pas ada garisnya, dia jadi bulat penuh. Dia bilang lebih dari 5. Angka yang lebih dari 5 adalah ke kanan. Maka panahnya juga ke kanan. Panah ini artinya ya dan seterusnya. Bisa 12, 13, 14, dan seterusnya. Oke. Nah, contoh soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian M agar pernyataan berikut bernilai benar. Negatif 2 dalam kurung 3M tambah 2 tutup kurung kurang sama dengan negatif 3M tambah 17. Penyelesaiannya, dia dikalikan dulu ya. Angka di luar tanda kurung dikalikan ke dalam. Karena tanda kurungnya hanya di sebelah kiri, maka yang dikalikannya sebelah kiri aja. Yang sebelah kanan kan nggak ada tanda kurung. Berarti biarkan aja. Yang di sebelah kirinya saja yang kita kalikan dulu. Negatif 2 dikali 3M. Jadi negatif 6M. Negatif 2 dikali positif 2, jadi negatif 4. Sehingga persamaannya menjadi negatif 6M kurang 4 kurang sama dengan negatif 3M tambah 17. Nah, baru kita selesaikan seperti biasa. Sebelah kiri hilangkan konstanta. Sebelah kanan hilangkan variabel. Sehingga dipahami ya, Nak. Cara menyelesaikannya sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Sehingga diperolehlah negatif 3M kurang sama dengan 21. Kita butuh M. Maka dia harus dibagi dengan koefisiennya si M, yaitu negatif 3. Sekarang lihat. Dia sama-sama dibagi dengan negatif 3. Ya. Nah, ada perbedaan sedikit kalau pembaginya merupakan bilangan negatif. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan diubah menjadi lawannya. Maksudnya apa? Coba lihat tandanya. Di sini tandanya adalah kurang sama dengan. Ya, tandanya adalah kurang sama dengan. Lawannya kurang adalah lebih. Maka dirubah jadi lebih sama dengan. Ingat ya, kalau dibagi dengan negatif, nih, maka tandanya berubah.
Jadi kalian harus lihat pembaginya. Kalau pembaginya positif, tanda tidak berubah. Tapi kalau pembaginya negatif, maka tanda berubah. Kalau di awalnya kurang, maka berubahnya menjadi lebih sama dengan. Ya, kalau awalnya kurang sama dengan, maka berubahnya menjadi lebih sama dengan. Oke, sehingga hasilnya adalah M lebih sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah M lebih sama dengan negatif 7. Ada garis di bawahnya, berarti negatif 7-nya masuk. Menjadi negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, dan seterusnya. Kalau di garis bilangan, negatif 7-nya dikasih bulat penuh. Ya, lebih dari, berarti dia ke kanan tanda panahnya. Oke. Yang contoh ketiga ini ada kondisi khusus nih yang harus kalian pahami. Itu poinnya, nak ya. Kalau pembaginya negatif, maka tandanya berubah. Contoh terakhir, contoh keempat, tentukan himpunan penyelesaian R agar pernyataan berikut bernilai benar. 2 dalam kurung 3R tambah 2 lebih dari 2 dalam kurung R kurang 4. Nah, di contoh 3 tadi tanda kurung hanya di sebelah kiri. Nah, di contoh 4 ini dua-duanya ada tanda kurung. Berarti penyelesaiannya adalah dua-duanya harus dikali. 2 dikali 3R, kemudian 2 dikali positif 2. Baru habis itu lebih dari, ini kan tanda lebih dari, 2 dikali R, kemudian 2 dikali negatif 4. Sehingga diperoleh hasilnya 2 dikali 3R itu menjadi 6R, 2 kali positif 2 jadi 4. Kemudian lebih dari 2 dikali R jadi 2R, 2 dikali negatif 4 jadi negatif 8. Selesaikan lagi seperti biasa. Sebelah kiri hilangkan konstanta. Sebelah kanan hilangkan variabel. Sehingga diperoleh 4R lebih dari negatif 12. Kita butuh R. Maka dia harus dibagi dengan koefisien, yaitu 4. Pembaginya lihat positif atau negatif. Pembaginya adalah positif. Berarti tanda tidak perlu diubah. Ya, tanda pertidaksamaannya tidak perlu dirubah. Sehingga diperoleh hasilnya adalah R lebih dari negatif 3. Tidak ada tanda sama dengan kan di sini? Berarti negatif 3-nya tidak masuk. Jadinya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lebih dari negatif 3, gitu ya. Nah, kalau di garis bilangan, dia jadinya negatif 3 ini dikasih bulat kosong. Lebih dari, maka tanda panahnya ke kanan. Itulah dia hasilnya. Himpunan penyelesaiannya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. 4 contoh yang Miss kasih tadi, tolong dipahami ya, Nak. Karena pertidaksamaan ini ya kurang lebih seperti 4 contoh tadi lah. Cara penyelesaiannya, cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, silakan dipahami sampai betul-betul paham. Ya, sehingga materi tentang persamaan, kemudian penerapannya, dan pertidaksamaan linear ini bisa kalian pahami, bisa kalian kuasai dengan baik. Yang penting diingat adalah pada pertidaksamaan linear satu variabel
ada 4 tanda penghubungnya, yaitu kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.